cause collapse, we die. Kembali lagi di Fokus 9. Hari ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Devil's Mount 2026. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup seorang turis dalam bertahan hidup setelah traumanya dan terjebak di sebuah gua bawah laut. Dapatkah mereka semua bertahan hidup ataukah mereka semua akan menjadi mangsa keganasan kehidupan laut? Awal film pun dimulai. Film berlatar di Thailand, di mana 5 turis sedang berlibur di sebuah pulau bernama Devil's Mount, dan mereka semua berencana untuk menyewa sebuah perahu guna berlibur ke pulau tersebut. Kelima turis tersebut bernama Sarah, Meg, Greg, James, dan Andriana. Sang kapten yang bernama Samsul yang awalnya menolak akhirnya mau menjadi pemandu wisata mereka. Saat mereka setelah berenang dan bersantai di tengah laut, namun terjadi miskomunikasi saat Sarah berenang dan belum berada di dalam perahu. Tiba-tiba perahu mereka pergi. Saat Sarah di tengah laut sedang berenang melihat perahu mereka pergi, Sarah pun panik dan coba memanggil mereka, dan inilah yang terjadi. We go back now. Where have to go? She's in the. Andriana yang menyadari temannya Sarah tidak ada segera memberitahu kapten, yang akhirnya Sarah pun berhasil diselamatkan walau dengan beberapa luka di tubuhnya karena serangan ubur-ubur laut. Saat makan, Meg sang teman dekat coba meminta maaf kepada Sarah, yang awalnya Sarah sedikit marah kepada Meg dan semua temannya. Akhirnya Sarah pun luluh dan memaafkan mereka semua. Akan tetapi kejadian tersebut membuat Sarah trauma. Ellie's not so. Listen, you guys have been. Actually, I am sorry. Hingga malam hari saat teman-temannya berenang, namun Sarah tidak ikut berenang dikarenakan masih trauma, dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Dan ternyata mereka dikejutkan seekor penyu yang sedang mati saat mereka berenang. Keesokan harinya, mereka semua berencana mengelilingi pulau Devil's Mount. Perjalanan pun dimulai dengan menaiki sebuah perahu sambil menikmati indahnya pemandangan pulau tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pemandu gua bernama Wade. Wade kemudian membawa mereka menggunakan perahu kecil menuju mulut gua bawah laut yang menjadi tujuan mereka. No? We are all cave. My mom's gonna love these. Sebelum memasuki gua, sempat terjadi perdebatan. Sarah ingin melewati jalur hijau karena menurutnya jalur tersebut lebih aman. Namun teman-temannya justru sepakat memilih jalur merah karena ingin melihat bagian gua yang lebih menarik dan indah. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk menelusuri gua bawah laut melalui jalur merah. Saat mulai menyelam, Sarah tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seekor sidat. Dan inilah yang terjadi.
Greg yang melihat kepanikan Sarah justru tertawa dan mengatakan bahwa Sidat seharusnya hidup di laut, bukan di air tawar. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan semakin jauh ke dalam gua. Di tengah perjalanan, Sarah tiba-tiba melihat sosok seorang penyelam berada jauh di bawah mereka. Namun ia belum mengetahui siapa orang dan apa yang terjadi padanya. Sesampainya di bagian dalam Devil's Mount, mereka dibuat kagum oleh keindahan gua tersebut. Ribuan kelelawar berterbangan memenuhi langit-langit gua, menciptakan pemandangan yang luar biasa sekaligus sedikit menyeramkan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju jalur kedua. Di jalur ini mereka melewati kawasan yang dikenal sebagai jalur kerangka. Di bawah mereka terlihat sisa-sisa sebuah desa tua yang telah mati dan terkubur di dalam gua. Meski suasananya cukup menyeramkan, mereka justru sempat berhenti untuk berfoto dan mengabadikan momen tersebut. Setelah itu mereka memasuki jalur ketiga, namun suasana mulai berubah. Mereka mulai melihat beberapa ikan laut dalam kondisi mati. Awalnya mereka mengira ikan-ikan tersebut mungkin mati karena terbawa badai atau terseret arus laut. Sarah yang mulai melihat banyak ikan mati mulai merasa tidak nyaman. Apalagi semakin jauh mereka masuk, kondisi gua justru semakin gelap dan berbahaya. Tanpa memperdulikan keadaan tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanan karena penasaran dengan keindahan jalur berikutnya. Bahkan Max sempat berhenti dan menuliskan namanya di sebuah batu sebagai tanda bahwa mereka pernah berada di tempat tersebut. Namun ketika perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba Andriana tersayat karang yang berada di bawah mereka. Meskipun terluka, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Sarah kembali menemukan sosok penyelam yang sebelumnya ia lihat dari kejauhan. Kali ini Sarah menyadari bahwa penyelam tersebut dalam keadaan terluka parah dan akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Looks like the CEO of Fun had a point. Diver, he's hurt. Remember something? Mereka pun mulai menyadari bahwa kematian penyelam tersebut bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang berbahaya bersembunyi di dalam gua. Dan tidak lama kemudian mereka menyadari kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Ada seekor hiu banteng yang sedang mengincar mereka. Ketegangan pun mulai semakin meningkat. Mereka mulai bertengkar dan saling menyalahkan karena telah memilih jalur tersebut. Di tengah kekacauan itu, mereka tidak menyadari bahwa Wade sang pemadu telah pergi meninggalkan mereka. Kini mereka berlima harus menghadapi gua tersebut tanpa seorang pemadu. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar sendiri. Namun tiba-tiba Greg menghilang. Teman-temannya panik dan mulai mencarinya ke berbagai sudut gua. Hingga akhirnya mereka menemukan Greg dalam keadaan terluka dan ketakutan. Yang ternyata Greg bersembunyi karena merasa ada sesuatu yang memburu mereka. James kemudian berusaha menenangkan Greg dan memberinya semangat. James meyakinkan Greg bahwa mereka semua masih memiliki kesempatan untuk keluar dari gua tersebut dengan selamat. Namun belum sempat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sesuatu muncul dan menyerang Greg dari kegelapan.
Kini mereka semua menyadari bahwa ada hiu banteng yang sedang memburu mereka. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Keadaan semakin menegangkan karena Andriana mengalami luka cukup parah. Bau darah dari tubuhnya bisa tercium oleh hiu banteng dan membuat mereka semakin mudah menjadi sasaran. Di sisi lain, Watt sang pemadu ternyata juga terjebak di dalam gua. Tak lama kemudian, ia menjadi korban serangan hiu banteng tersebut. Melihat kondisi Andriana yang terluka, Max dan James berniat meninggalkannya agar mereka bisa menyelamatkan diri. Namun, Sarah menolak dan tidak mau menyerahkan peta yang mereka miliki. Tiba-tiba, tangan Andriana terpeleset dan tubuhnya jatuh ke dalam air. Saat mereka berusaha menyelamatkannya, hiu banteng kembali muncul dan menyerangnya. Nasib Andriana pun berakhir tragis. Kini hanya tersisa Sarah, James, dan Meg. Ketiganya terus mencari jalan keluar dari gua, namun perbedaan pendapat membuat Sarah dan Max sempat bertengkar. Max kemudian mengusulkan untuk kembali melalui jalur kedua, melewati kawasan Devil Mouse. Namun, jalur tersebut sangat berbahaya. Akhirnya, mereka memilih melewati sebuah gua di atas jalur Devil Mouse. Di sana batu kapur sangat rapuh, sehingga sedikit kesalahan saja dapat membuat mereka terjatuh. Sarah kemudian melihat sinar matahari yang masuk melalui celah batu. Ia yakin bahwa di balik celah tersebut mungkin terdapat jalan keluar. Namun saat mereka berusaha melewatinya, Max tiba-tiba terpelosok. You guys hear that? Kejadian itu membuat perjalanan mereka kembali kacau dan memaksa ketiganya mencari jalan dari awal. Saat berenang melewati laut dalam, mereka tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di antara sela-sela batu karang. Ternyata hiu banteng kembali memburu mereka. Mereka mencoba melewati sebuah jalur sempit di antara bebatuan, namun jalur tersebut ternyata sangat dalam dan sempit. Naas bagi James, tubuh James terjepit di antara bebatuan dan ia tidak mampu bergerak maupun kembali ke tempat sebelumnya. Sarah dan Max tidak bisa berbuat banyak selain terus mencari jalan keluar. Nasib James pun menjadi tidak jelas. Kini hanya Sarah dan Max yang masih bertahan hidup. Setelah hiu tersebut pergi, mereka kembali berenang menuju jalan keluar. Namun tanpa mereka sadari, keduanya justru berputar-putar dan akhirnya kembali ke gua tempat Andriana tewas. Mereka kemudian memutuskan menuju pintu keluar utama dengan sangat berhati-hati agar tidak menarik perhatian hiu. Namun ketika hampir sampai, Max tiba-tiba diserang hiu banteng. Sarah berusaha mengalihkan perhatian hiu tersebut. Strateginya berhasil dan hiu meninggalkan Max. Sayangnya, Max tiba-tiba pingsan akibat serangan hiu tersebut.
Sarah kemudian berusaha membawa Mike bersamanya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka melihat sesuatu yang selama ini mereka cari, pintu keluar gua. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Sarah mencoba memanjat menuju pintu tersebut. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil keluar. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Ternyata jalan keluar tersebut berada di atas jurang dengan bebatuan terjal di bawahnya. Mereka berdua pun memutuskan beristirahat sejenak. Dalam keadaan lemah, Max akhirnya meminta maaf kepada Sarah karena telah melibatkannya dalam perjalanan tersebut. Terlebih, Sarah sebelumnya sudah mengalami trauma akibat serangan ubur-ubur. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Max kemudian berusaha memanjat bebatuan untuk mencari jalan yang lebih aman. Meski tangannya mengalami patah tulang, ia tetap memaksakan diri karena tidak ingin meninggalkan Sarah sendiri. Sarah mengikat talinya pada tubuh Max dan berusaha menariknya. Namun tiba-tiba No, grab the rope. Keep slipping. Okay. Max terpeleset, tubuh Sarah ikut tertarik oleh beban Max dan tali tersebut. Dalam keadaan panik, Sarah berusaha melepaskan diri dengan menggunakan pisau. Akhirnya ia berhasil melepaskan tali dengan menyelamatkan dirinya. Namun bahaya belum berakhir. Di dalam jalur bebatuan yang rapuh, Sarah kembali mendengar suara hiu banteng. Dengan rasa takut yang luar biasa, mencoba memberanikan diri. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menghadapi hiu tersebut. Sarah kembali menyusun sebuah jebakan. Ia membuat gerakan di dalam air untuk menciptakan gelombang sehingga hiu banteng tertarik mendekatinya. Dan benar saja, hiu tersebut datang dengan cepat menuju Sarah. Namun tanpa disadari hiu tersebut, Sarah telah memilih lokasi yang tepat. Saat hiu menerjang tubuhnya masuk ke celah bebatuan yang rapuh, batu-batu tersebut runtuh dan menjepit hiu banteng hingga akhirnya mati. Sarah akhirnya terbebas dari ancaman terakhir. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia kembali mencari jalan keluar. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh ketakutan, kehilangan, dan perjuangan, akhirnya Sarah berhasil menemukan jalan Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh ketakutan, kehilangan, dan perjuangan, akhirnya Sarah berhasil menemukan jalan keluar dari gua Devil Mouth. Ia berhasil bertahan hidup seorang diri. Perjalanan yang awal hanya bertujuan menjelajahi keindahan Devil Mouth berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Dan disinilah kisah film Devil Mouth berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga alur cerita ini menghibur. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.